Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 11 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya kelas 10 dan kelas 11. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan B3 di LPTK IAIN Palangkaraya. Hari ini Jumat 13 Januari 2023, saya akan menampilkan video uji kinerja saya di kelas 11 dengan materi penyelenggaraan jenazah dengan submateri yaitu mensolati dan menguburkan jenazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sekarang sudah siap ya untuk menerima lagi pembelajaran untuk pagi hari ini? Iya, alhamdulillah. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya bahwa kita selalu berbakti kepada nusa dan bangsa. Silahkan berdiri dulu, nak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Surah Al-Fatihah. Dimulai dengan basmalah. Namanya, siapa yang hadir dan tidak hadir. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini hadir semuanya. Oke. Al-Mawaddah, Adelia, Aisyah, Dian Ramadan, Fitri, Nabila Salsabila, Nurika, Nurul Fasilah, Nurul Faiza, Mira Asmarani, Teril Aprianti. Jadi alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, masih alhamdulillah kita secara langsung di semester 2. Jadi ini pertemuan pertama kita untuk di semester 2. Nah, kita akan mempelajari tentang materi tentang penyelenggaraan jenazah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab kedua mengkafani, dan yang ketiga mensolati, yang terakhir menguburkan. Nah, untuk hari ini kita belajar yang dua materi yaitu mensolati dan menguburkan. Oke, anak-anakku sekalian lebih paham lagi, ini ada tayangan video tentang praktek sholat jenazah. Silahkan dicermati. Inilah praktek sholat jenazah dilaksanakan secara berjamaah. Setelah kita berwudu, kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat jenazah. Adapun posisi berdiri imam, jika jenazah laki-laki
dijelaskan mulai dari takbir pertama, takbir kedua sampai takbir terakhir. Jadi ada 4 takbir ketika mensolati salat jenazah. Ya. Baik, sebelum kita memasuki tahap diskusi, saya tampilkan dulu untuk video tentang penyelenggaraan jenazah yang keempat, yaitu tata cara menguburkan jenazah. Ya, jadi ini adalah video tentang cara-cara menguburkan jenazah. Disunahkan membawa jenazah dengan segera, namun tidak terburu-buru. Orang yang memiliki jenazah dimakruhkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Lubang tanah untuk mengubur jenazah dikenal ada 2 macam, yakni lahat dan syak. Lahat adalah liang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang yang berbentuk lorong sepanjang kuburan di sisi arah kiblat. Sedangkan syak adalah lubang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang berbentuk parit memanjang di tengah kubur. Lahat lebih utama daripada syak. Disunahkan memasukkan jenazah ke dalam kubur dari arah posisi kaki jenazah dalam kuburan. Lakukan secara perlahan. Disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Jika hal itu tidak memungkinkan, dibolehkan memasukkan dari arah kiblat. Tausiah bisa disampaikan pada saat jenazah dimasukkan ke liang lahat atau setelah dikuburkan. Disunahkan meletakkan jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kanan, di atas lambung kanan jenazah dan menghadapkannya ke kiblat. Kemudian lahat tersebut ditutup dengan papan. Setelah jenazah diletakkan, maka setiap muslim yang hadir disunahkan untuk menggenggam tanah dengan 3 genggam dan ditaburkan ke dalam kuburan. Kemudian tiang kubur ditutup dengan tanah. Disunahkan untuk meninggikan kuburan kira-kira sejengkal agar diketahui bahwa itu adalah kuburan, sehingga tidak dihinakan. Kemudian diletakkan batu di atas kuburan, tepat di atas kepala mayat. Tujuannya agar dikenal. Disunahkan pula menjadikan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya itu seperti puruk unta, karena seperti itulah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya setiap kaum muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Sebelum kita memulai diskusi, saya bentuk kelompoknya dulu. Jadi tekniknya yaitu menyebutkan nomor 12, 12, 12, 12. Jadi nomor 1 kumpul di kelompok 1. Jadi nomor 2 kumpul di kelompok 2. Oke, dimulai dari kita. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nah, sekarang nomor 1 dari sini ya. Silakan kursinya dirapatkan. Hadapan ya.
Ini materinya. Untuk kelompok 2 tentang tata cara mengukurkan. Oke, saya kasih waktu selama 10 menit. Silahkan mencatat hasil diskusinya. Sebentar presentasikan setiap kelompok. Oke, cara dicatat ditanda itu materinya. Kita akan tentang menjelaskan. Jadi sebentar yang dijelaskan itu bentuknya saja, undangnya, syarat, tenaga dan umum tentang menjalankan diskusikan pada situ. Sebentar pada dari presentasikan apa hasil dari diskusi yang anak-anak sekalian dapat tentang materi itu dengan menyimak tadi video yang di atas juga, kan? Iya. Itu dua tentang ya. Dan sebentar tunggu pada saat presentasi ada di moderatornya, ada pembacanya, hasil diskusi kita dijelaskan apa hasil dari materi ini. Ada tanya jawab. Jadi buat juga pertanyaan satu hasil. Jadi berikutnya dengan kelompok. Untuk kelompok 1 dulu, silakan naik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 2 silakan diperhatikan hasil presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Selamiati dan di samping kanan saya Nadila Sasalia, dan di samping kanan saya Jula Semarani, dan di samping kanan saya Rian Ramadhani, dan di samping saya Lulisa, dan di samping saya Fasila. Itulah nama dari kelompok kami. Selanjutnya hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Nadila Sasalia. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara menyolatkan jenazah. Syarat salat jenazah seperti pelaksanaan salat biasa, yakni suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari hadis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri dan sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika jenazahnya perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. Jenazah diletakkan di atas kiblat. Orang yang menjalankan kecuali salat di atas kubur dan salat gaib. Rukun salat jenazah berniat berdiri bagi yang mampu, kecuali bila ada umumnya. Melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Setelah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Setelah takbir kedua membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, dan yang terakhir salam setelah takbir keempat. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kepadanya kami persilahkan. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya bertanya tentang mengapa jenazah harus disolatkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Debiang. Karena kewajiban sang manusia yang masih hidup harus menyelenggarakan 4 perkara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 berdirinya kami di sini. Kami akan membawakan materi yang telah kami diskusikan. Dan saya sebagai moderator dan juga sebagai pemateri. Dan kita disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini, saya akan membacakan materi yang saya diskusikan, yaitu tata cara menguburkan. Waktunya, menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yakni 1. Matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi. 2. Matahari saat berada di tengah-tengah, saat panas terik yang menyengat, atau saat waktu zuhur tiba, sampai condong ke barat. 3. Saat matahari hampir terbenam, hingga ia terbenam sempurna. Urutan dan tahapannya. Jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur. Lakukan secara perlahan. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Di dalam tiang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya, begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang berdasarkan millah, ajaran, tuntunan Rasulullah. Ya, itulah materi yang telah kami diskusikan dari kelompok 1. Apa ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Dinas Marani dari kelompok 1. Mengapa setiap kali menguburkan jenazah selalu ke arah kiblat? Mengapa demikian? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinas Marani. Karena kita sebagai umat manusia yang khususnya beragama Islam diajarkan beribadah dengan menghadap kiblat. Dan sesungguhnya ketika kita sudah tiada, kita dihadapkan ke kiblat sebagai pertanda agama Islam. Ya, itulah jawaban yang akan berikan. Terima dengan saudara kelompok 1. Jika tidak ada lagi pertanyaan, saya kira dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2. Jadi, kelompok 2 tadi membahas tentang menguburkan jenazah. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada waktu-waktu tertentu ketika kita mau menguburkan jenazah dan tidak diperbolehkan. Yang pertama tadi pada saat terbitnya matahari di waktu pagi hari. Biarkan dulu terbit dengan sempurna, baru kita melakukan penguburan jenazah. Terus waktu yang kedua yaitu pada saat siang hari atau sangat panas matahari, itu sekitar jam-jam 12. Dan yang ketiga itu pada saat maghrib, matahari mau terbenam pada saat waktu maghrib. Iya. Oke, jadi untuk mengenai tadi materi dipersentasekan oleh anak-anakku sekalian, jadi ada 2 materi tadi, mensolati dan menguburkan jenazah. Materi sudah dijelaskan, silahkan diperhatikan. Untuk mensolati itu ada rukun sholat jenazah ada. Jadi ada 7 rukun sholat jenazah yang harus dilakukan. Yang pertama, niat. Nah, ini niat tadi. Niat bisa boleh dilafazkan, boleh dalam hati. Karena kenapa demikian? Kan sebelum melaksanakan sholat pasti melakukan berwudu. Sudah ada memang dalam hati bahwa saya berwudu untuk mensolati orang meninggal. Nah, itu sudah salah satu juga niat. Terus yang kedua, berdiri berjamaah.
atau sah saja. Tapi bagi yang mampu harus berdiri atau yang masih segar bugar. Ya, terus yang ketiga menghadap kali. Tadi sudah dicermati, diamati di video tersebut, tadi ada dipraktekkan takbir pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan bacaan yang dilafazkan. Terus yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Ya, jadi harus membaca surah Al-Fatihah. Seperti tadi waktu literasi di lapangan itu, ketika kita melaksanakan sholat apapun itu, ketika tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholat tersebut tidak sah. Ya. Nah, kita lanjut di menguburkan jenazah. Tadi sudah dijelaskan dari kelompok 2 bahwa yang harus diperhatikan ketika menguburkan jenazah yaitu waktunya. Jadi ada waktu yang dilarang untuk menyelenggarakan jenazah. Terus ini tadi di jenazah dihadapkan ke kiblat. Setelah itu yang lahat ditutup dengan papan. Ada beberapa papan ditutup itu dari jenazah tersebut, lalu dimasukkan tanah sedikit demi sedikit. Nah, tadi harus dipahami bahwa ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur itu kita juga harus mendoakan jenazah untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa taala agar jenazahnya diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Oke, coba Nira Semarani, coba dibaca yang keempat. Setelah yang lahat ditutup, dianjurkan kepada pengantar untuk memulai meninjau kubur dengan memasukkan tangan 3 kali ke dalam kubur, kemudian dilanjutkan perhubungan. Ya, tadi ketika jenazah sudah dimasukkan, ditutup dengan papan, lalu ada diberikan tanah sebanyak 3 kali dulu, baru ditimbung sedikit demi sedikit. Nah, tadi ada di video bahwa harus diberikan batu di atas sejajar dengan pada jenazah. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Tadi dijelaskan di video. Agar jenazah dikenali bahwa ada jenazah di tempat tersebut dan bagian kepalanya di sebelah kanan misalnya atau di sebelah kiri. Karena kita saja orang yang hidup ketika misalnya pada saat tidur ada yang injak kepala, pasti langsung langsung emosi, tak? Iya, pasti langsung marah-marah, menjalo-jalo gitu. Karena begitu pun dengan orang meninggal, kita biarpun sudah meninggal kita harus menghargai, tidak boleh diinjak-injak kuburan tersebut. Karena dikasih tanda bahwa ada kuburan di tempat tersebut. Oke? Kalau itu saya mau dulu lihat sejauh mana pemahaman anak-anakku sekalian tentang materi kita hari ini. Siapa yang bisa dulu jelaskan atau simpulkan materi kita hari ini setiap kelompok. Jadi kelompok 1 tentang mensolati jenazah. Silakan. Ya. Kita harus mensolati jenazah agar jenazah tersebut meninggal dalam keadaan yang suci. Iya. Jadi kita harus mensolati. Kenapa kita harus mensolati jenazah? Karena yang pertama kan kita meninggal harus dalam keadaan suci. Dan kewajiban seorang manusia yang masih hidup memang wajib hukumnya menyelenggarakan mensolati jenazah pada saat ada orang yang meninggal. Karena kapan ada jenazah yang tidak disolati padahal masih banyak yang masih hidup, maka yang
Semoga Allah SWT. Oke, didengar di sana? Iya. Jadi dari kelompok tadi tentang menguburkan jenazah, bahwa kenapa setiap jenazah harus dikuburkan. Kita harus pahami bahwa orang yang beragama Islam, kita manusia ini diciptakan dari tanah, maka kembali pun ke tanah. Nah, makanya ada namanya menguburkan jenazah. Jadi ketika ada jenazah harus dikuburkan di tanah. Ya, begitu. Jadi sekarang sudah dipahami? Ya? Ya, alhamdulillah. Baik anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya sampaikan bahwa insya Allah kita akan bertemu lagi untuk minggu depan dengan materi tentang kejujuran. Jadi silahkan dicari materinya. Jadi setelah masuk nanti langsung ada pembahasan yang kita bahas. Cari materinya di rumah masing-masing di Google untuk materi tentang kejujuran. Oke? Ya. Baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya harapkan kepada anak sekalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya tentang materi kita hari ini. Ketika ada orang meninggal, silakan terjun untuk mempraktekkan, memandikan dan menguburkan jenazah. Nah, adapun untuk tugas di rumah, ada tugas rumahnya yaitu membuat video masing-masing kelompok mempraktekkan yang kelompok satu tentang mensolati jenazah. Jadi harus membuat video atau mempraktekkan tentang mensolati jenazah. Untuk kelompok dua, ya, jadi buat video strategi untuk kelompok dua tentang menguburkan jenazah, bagaimana cara-caranya, lalu di video lalu kirim ke Google Classroom kita untuk kelas kita. Oke? Oke. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya mengakhiri, ada kata-kata untuk untuk kita agar mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Sang Halik. Ini jadilah mukmin yang beriman dan bertakwa. Saya harap saudaraku sekalian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, agar kita semua mempunyai bekal untuk menghadap kepada Sang Halik. Karena ketika kita meninggal, bukan bahwa berapa mobilnya, berapa HP-nya, berapa ininya, tetapi yang ditanya adalah apakah kalian bisa membaca Al-Quran, sering melaksanakan sholat, sering berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan naik haji bagi yang mampu. Nah, ini yang kelima ini yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap kepada Sang Halik. Dan selanjutnya saya harap kepada anak sekalian untuk memegang teguh bahwa bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup karenanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah esok kau hari kau tiada. Jadi harus bekerja sesuai dengan tupoksinya, tetapi jangan lupa untuk selalu mengingat akhirat kita, bahwa masih ada dunia selanjutnya, kita akan mengalami kematian. Maka untuk mempersiapkan itu, maka harus ada bekal untuk dibawa nanti pada saat kita meninggal dunia. Dan itu pasti ada. Jadi kita semua harus siap